Jajaran, terima kasih Pak Menteri, salam hormat kami, terima kasih atas atensinya. Dan juga Pak Sekjen BDN, Kepala BPH Migas, Kepala BPM, dan Kepala SKK Migas. Berikutnya saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri yang sudah mendapat WTP. Ya, luar biasa nih WTP-nya sudah dapat penghargaannya, dan juga selamat buat Pak Sekjen. Ya, dan selamat juga Pak Dirjen EBTKI, 2 jabatannya sekarang. Pak Menteri, sebelum saya tanya ke paparan Pak Menteri, terima kasih. Saya buka-buka dari awal sampai akhir paparan Pak Menteri. Saya tidak melihat satu kata pun, mungkin salah saya Pak, tentang terkait SKK Migas. Tidak ada di sini. Padahal Kepala SKK Migas ada di sini. Nah, ini tidak ada satupun. Apakah memang Kepala SKK Migas bukan bagian dari materi ini? Nah, ini tidak ada, Pak. Ya, ini yang mungkin menjadi masukan. Kenapa tidak ada SKK Migas di sini? Kita kan mau tahu juga kontribusinya bagaimana, kinerja bagaimana, kita ingin tahu. Nah, ini mohon maaf saya tidak melihat ini, Pak Menteri. Berikutnya, sebelum saya paparan juga, hasil reses saya kemarin, saya melakukan kegiatan pertemuan dengan pengelola SPBU, subsidi, dan pengelola agen LPG 3 kilo. Saya mohon Pak Menteri berikutnya, kalau narasumber itu dari Kementerian SDM, betul-betul yang berkompeten. Karena apa? Karena waktu kami melakukan diskusi FGD, kelihatannya utusan dari SDM itu tidak kompeten. Untung saya bela-belai, Pak. Kalau tidak, bisa repot itu semua. Karena sering sekali disampaikan peraturan itu, permen apapun namanya, tidak tepat gitu loh, dengan apa yang kita sudah ketahui bersama. Jadi nanti ke depan saya mohon, saya akan buat lagi, dan kita juga mungkin mohon juga dari Jen Migas, dari BPH juga membuat, tolong ikutkan serta kita, karena saya pahami teman-teman operator pengelola subsidi itu betul-betul tidak paham betul Pak detailnya. Iya, mereka itu, karena kunci sebetulnya pintu terakhir itu adalah operator itu. Contoh Pak, saya datang ke SPBU, itu operatornya tidak pernah di-upgrade gitu, diberikan informasi yang tepat, karena mereka sebetulnya pintu di situ. Ya, iya. Itu saya kira saya mau melihat ini secara komprehensif Pak Menteri. Walaupun itu operatornya Pertamina, itu tugas Pak Menteri lah untuk menyampaikan ke mereka. Tapi saya lihat, aduh, sedih. Jadi wajar ada informasi seperti pimpinan katakan tadi, ada yang mungkin bawa parang, bawa apa. Saya nggak tahu apakah ini skenario, saya nggak tahu. Semestinya ketegasan SPBU, ketegasan agen ini terjadi. Ini saya lihat tidak tegas, gitu loh. Ini yang menjadi evaluasi, dan saya harap untuk kita FGD berikutnya akan ada kebaikan dari SDM. Terkait dengan naik turun, mau naik apa nih subsidi, saya kira beginilah. Tolonglah yang tadinya yang ekonomis, contoh Pertamax, Dexlite segala macam, saya kira dicarilah sumber-sumber yang murah. Artinya supaya Pertamax dan lainnya itu yang ekonomis tadi itu bisa turun, gitu loh. Bukan ujung-ujung menaikkan ini, tapi yang Pertamax ini tidak cari solusinya. Harusnya BBM yang non subsidi ini dicari sumber-sumber yang murah, gitu loh. Bagaimana caranya saya nggak tahu lah. Agar apa? Agar harganya juga turun, disparitasnya juga tidak. Karena Dirjen Pajak itu lebih tahu sebenarnya pengguna-pengguna terhadap subsidi ini, BBM ini. Dan juga untuk Dirjen Migas, tolong Pak Dirjen Migas, semua niaga umum itu diperiksa Pak. Niaga umum itu diperiksa semua. Ya, pokoknya agen-agen umum, agen niaga umum itu diperiksa semua Pak. Beri pemeriksaan kepada
Siapapun, entah BPK, entah pajak, periksa. Karena di sana juga Pak sumbernya. Agen-agen umum niaga umum ini juga sumbernya Pak. Karena dia kamuflase, dia bawa. Dia menggunakan tangki-tangki Pertamina yang tadi dia isinya sebetulnya bukannya ekonomis, tapi yang subsidi. Jadi saya mohon periksa itu semua. Semua niaga umum, agen-agen yang periksa semua. Karena mereka salah satu penyalurnya, Pak. Nggak mungkin itu ujuk-ujuk bawa BBM ke lokasi tertentu tanpa ada brand, khawatir juga, Pak. Bisa meledak apa segala macam. Tapi mereka menggunakan tangki-tangki yang brandnya Pertamina. Memang benar, semua yang agen-agen niaga umum itu dia menggunakan brand Pertamina, benar. Cuman PT apa aja itu. Tapi itu dipergunakan. Nah, jadi Pak Menteri, saya banyak tahu lah Pak Menteri ya. Sama-sama anak Medan lah. Tahu banyak lah. Karena memang sebelum saya di sini saya pelaku usahanya Pak. Jadi tahu benar situasi itu Pak. Ya. Dan juga saya menunggu apakah Perpres Perpres ya Pak ya, tentang tepat sasaran sudah keluar nggak Pak? Iya, sudah keluar nggak Pak? Nah, nanti karena saya tanya sama teman-teman Pertamina katanya sudah keluar, kok di sini udah ada. Ini saya dengar gitu ya. Ya, itu Pak ya. Apakah sudah? Karena itu bahan kita gitu loh. Sekali lagi karena kurang pahaman teman-teman operator subsidi itu yang melakukan, jadi semua ya suka-suka aja. Ya, saya lihat Pak, saya datang langsung lah ke bawah, saya lihat sendiri. Jadi tahu benar apa yang terjadi di lapangan. Kembali lagi, saya berharap ke depan di dapil saya itu saya membuat suatu model Pak, bahwa benar pengelola subsidi baik itu SPBU maupun agen itu yang baik. Saya membuat model Pak. Saya akan bagaimana mereka komunikasi dengan kita gitu. Karena kalau kita lihat Pak, waduh, benar, apa komitmen dia sebagai agen awalnya? Enggak benar. Jadi saya berharap kerjasama kita, saya mau buat dapil saya ini bahwa ada model baru lah. Bisa contoh gitu Pak. Saya sering mendekatkan sama mereka. Makanya waktu saya, ini ada cerita dialog Pak Menteri, di lapangan waktu saya kunjungan sampai agen itu, wah mereka bilang, kok anggota DPR Komisi 7 yang ini kok beda ya katanya. Kenapa? Saya bilang, karena sebelumnya ada yang suka-suka marah Pak, tekan-tekan kami. Sampai begitu. Saya tanya, siapa namanya? Saya senyum aja. Kenapa? Seperti lagi. Jadi mereka merasa tertekan, jadi cari apa? Bernama kucing-kucing itu kan, begitu loh. Tidak diayomi, semestinya diayomi gitu loh. Nah, saya coba saya ayomi supaya mereka melakukan tugas-tugas mereka baik dan benar. Saya kira itu yang penting. Itu saya kira dari dapil yang perlu saya sampaikan. Nah, sekarang masuk ke paparan Pak Menteri. Pak Menteri, saya lihat di sini PNBP selalu melebihi target 5 tahun terakhir. Kalau saya berpikir begini berbeda Pak. Artinya, pertama yang saya lihat target itu nggak tepat. Kenapa sampai 5 tahun terakhir mencapai gitu loh? Artinya target yang Bapak buat, menurut saya tidak tepat. Artinya estimasinya tidak kurang tepat untuk menganalisanya. Semestinya kalau 5 tahun, kalau pencapaian itu semestinya kalau 5 tahun sampai sebeginian, ini berarti ada target yang harus direvisi. Mau saya bukan ya silahkan aja itu merupakan prestasi. Tapi kalau pemahaman saya 5 tahun mencapai angka sebegini, ini artinya target awal ini nggak tepat, analisisnya nggak tepat. Menurut saya Pak, mohon maaf Pak. Ini analis saya seperti itu. Semestinya harus dievaluasi sampai 5 tahun Pak. Kalau misalnya setahun, 2 tahun kelebihan target mungkin biasa. Tapi sampai 5 tahun, ini juga menjadi beban kita. Berikutnya, saya lihat ini, pelaksanaan anggaran belanja 8 tahun terakhir cenderung meningkat. Ini bahasa cenderung ini perlu juga penjelasan. Apa maksud cenderung ini? Apakah memang ada proyek baru yang benar, sesuatu yang luar biasa, atau apa gitu loh?
Kata cenderung kalau menurut saya harus dicoret, Pak. Cenderung itu menurut saya tidak boleh. Menurut saya, angka ini harus tepat, memang 5 tahun naik gitu loh. Jelas. Ini gitu loh. Jelas apanya. Alasannya. Apa kinerjanya. Itu Pak Menteri terakhir itu. Berikutnya, Pak Menteri, saya melihat temuan BPK. Ya, saya mohon Pak Menteri, rekomendasi ada, tindak lanjut ada. Saya mau tahu kenapa ini terjadi. Gitu. Case ini kenapa terjadi? Karena kalau saya lihat ini ada regulasi, ada ketidakpatuhan. Ini saya kurang kayaknya sebenarnya bukan Kementerian SDM aja yang salah, tapi mungkin ada terkaitan yang lainnya gitu loh. Jadi saya mau tahu kenapa terjadi temuan ini. Nah, itu bukan tindak lanjutnya sama saya. Kalau menurut saya, kenapa kasus ini terjadi? Itu sebetulnya yang mau saya tahu gitu loh. Kalau rekomendasi tindak lanjut ya itu sudah, saya pikir selesailah itu. Tapi maksud saya, kenapa ini terjadi? Kenapa? Supaya jangan terulang lagi di tahun 2022 dan 2003. Apakah masih ada temuan ini berkelanjutan 2002 sampai 2003? Apakah ada? Nah, makanya kita minta. Mungkin Komisi 7 bisa bantu. Karena ada kes-kes temuan-temuan ini. Mungkin bisa aja. Ada kes-kes ini. Karena saya lihat temuan ini bukan ini terkait regulasi, ada kebanyakan terkait regulasi. Gitu. Ini yang saya lihat di sini, ya. Sekali lagi dari yang lembaga yang hadir di sini saya lihat temuan ini SKK Migas nggak ada. Selamatlah buat SKK Migas, nggak ada temuan. Ini saya baca loh Pak, ya. Saya hanya membaca ini loh. Nggak ada, berarti selamat buat kepala SKK Migas, nggak ada temuannya. Yang lain ada temuan, gitu loh. Hah? Ya maksud saya kan kita mau jelasan Pak, ya. Apapun terjadi sini yang melihat aja jalan sini, saya mau pertanyakan Pak, wajar saya tanya. Ya, wajar saya tanya. Berikutnya Pak Menteri, di sini ada juga judul belum gagal tender seleksi. Nggak ngerti saya maksudnya apa ini. Ini halaman 18. Ada belum gagal tender seleksi SAN 2, saya kurang paham. Ini mohon penjelasan nanti Pak Menteri. Dan berikutnya kita berharap Pak Menteri, kalau ada kegiatan-kegiatan kegiatan ataupun program di SDM terkait di Dapil, bolehlah diinformasikan ke kami. Karena kan kami bagian pengawasan juga, ya, supaya apa yang dilakukan Kementerian SDM tepat sasaran juga, tepat kinerja juga, supaya ini bisa lebih baik ke depan. Juga saya lihat pagu anggaran 2023, saya lihat di sini sama tadi, saya lihat nggak ada BPH SKK Migas, tidak ada di sini gitu loh, ya, nggak ada di sini. Kira itu saya melihat, oke. Dan yang terakhir, realisasi sampai tanggal 20 Agustus kelihatan 34 ada minus, ya, 1,30 dari target yang ada. Ini realisasi apa itu Pak Menteri, dan kenapa itu sampai minus juga perlu kita pertanyakan, ya. Dan juga permasalahan kontrak belanja modal Kementerian Energi dengan sumber daya manusia senilai 16 triliun ini. Saya kira gitu aja Pak Menteri, pimpinan yang saya sampaikan. Yang paling penting bagi saya adalah terkait dengan subsidi ini, bagaimana pengawasan ini di hilirnya, di ujungnya tepat dilakukan. Yang pasti setelah saya lihat pimpinan di bawah itu nggak ada yang ngawasi, gitu loh, nggak ada yang ngawasi. Apalagi ketentuan-ketentuannya mereka tidak banyak paham semua gitu loh. Ada contohnya
Pak Menteri, ada satu agen, dia yang end user kami 50%, terus retailnya 50%, artinya yang di ecer gitu. Ada yang lagi 30-nya 70-nya end user, 30-nya eceran. Mana yang benar ini? Bingung kita. Gitu. Itu membingungkan. Jadi ke depan saya kira untuk Pak Dirjen, kita sama-sama Pak Dirjen untuk bisa membenahi ini, karena saya kira supaya jangan membingungkan para operator-operator itu. Dan juga untuk BPH Migas, saya kira BPH Migas kan sudah mengalokasi kuota sebenarnya ke SPBU. Kan sudah mengalokasi sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah tahu menganalisis berapa kebutuhan SPBU itu gitu. Sudah tahu sebenarnya. Jadi menurut saya nggak ada antrian. Saya kira nggak perlu itu. Kenapa? Karena BPH Migas sama Pertamina sudah menganalisis berapa kebutuhan SPBU tersebut. Jadi ketika misalnya ada antrian, berarti menurut saya salah analisa. Itu pemahaman saya. Saya analisa kenapa itu bisa rame-rame, bisa antrian gitu. Berarti saya analisa. Gitu. Itu kira-kira itu masukan buat teman-teman BPH Migas. Sekali lagi saya siap untuk bisa bersama-sama kita bagaimana efektivitas, tepat sasarannya, subsidi yang kita diskusikan yang luar biasa ini. Agar kembali lagi semua subsidi itu bisa tepat sasaran. Terima kasih pimpinan. Terima kasih.